Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianisa Putri dengan NIM 080111811823280002. Pada video ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Mathematical Modeling of Infectious Disease and the Impact of Vaccination Strategies. Pertama-tama, di sini saya akan membahas identitas jurnalnya dulu. Untuk judul, sudah saya sebutkan tadi di awal. Dan untuk penulisnya ada Diana Bolatova, Sirali Kadirov, dan Ardak Kaskinbayev. Dan nama jurnalnya ada Mathematical Bioscience and Engineering. Untuk volume dan nomornya, yaitu volumenya 21 dan nomor 9, tahun terbit pada tahun 2024. Selanjutnya, kita bahas dulu untuk bagian abstraknya. Pada bagian ini, menjelaskan pentingnya pemodelan matematika dalam memahami penyebaran penyakit menular, serta dalam mengevaluasi dampak berbagai strategi vaksinasi. Penulis juga menunjukkan bahwa model matematika mampu memberikan gambaran prediktif mengenai interaksi antara tingkat penularan penyakit, strategi vaksinasi yang digunakan, serta terbentuknya kekebalan populasi. Dengan menggunakan kapasitas vaksinasi yang dibuat tetap antara 10% hingga 100% dari populasi. Penelitian ini berhasil membandingkan efektivitas 3 pendekatan vaksinasi, yaitu strategi pulse, strategi kontinu, dan strategi hibrida. Hasil yang disajikan menunjukkan bahwa pada kapasitas vaksinasi 50%, strategi pulse mampu mencegah sekitar 45,61% kematian, sementara strategi kontinu dan strategi hibrida masing-masing mencegah 45,18% dan 45,69% kematian. Nah, perbedaan ini mengindikasikan bahwa ketiga strategi memiliki performa yang relatif setara. Selain itu, analisis sensitivitas yang dilakukan mengungkapkan bahwa vaksinasi kontinu memiliki pengaruh lebih langsung dalam menurunkan angka reproduksi dasar R0 dibandingkan vaksinasi pulse. Secara keseluruhan, abstrak ini menegaskan bahwa pemodelan matematika memiliki peran krusial dalam merancang kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif serta dalam mendukung pengambilan keputusan selama terjadinya wabah penyakit. Selanjutnya, bagian introduction. Nah, bagian ini menyajikan penelusuran yang komprehensif mengenai perkembangan pemodelan epidemiologi sejak konsep awal yang diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927. Nah, penulis menekankan bahwa model-model dasar seperti SIR dan turunannya, termasuk SIRS, setelah memberikan fondasi penting bagi studi penyakit menular. Nah, model SIRS atau Susceptible, Infected, Recovered, Susceptible merupakan model di mana individu yang sembuh dapat kembali menjadi rentan akibat menurunnya kekebalan. Nah, sehingga lebih realistis untuk penyakit yang tidak memberikan imun permanen. Karena model-model sederhana tersebut memiliki keterbatasan dalam menggambarkan dinamika penyakit yang kompleks, penelitian modern terus berkembang dengan memasukkan unsur time delay, periode latin, laju insidensi nonlinier, hingga pendekatan fraksional. Nah,
Penulis juga mengulas sejumlah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bagaimana pemodelan epidemi telah banyak dikembangkan dalam memahami efektivitas vaksinasi dan dinamika penyebaran penyakit. Selanjutnya, pada introduction mengidentifikasi celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini, yakni perlunya model epidemi yang mempertimbangkan reinfeksi akibat berkurangnya kekebalan, serta evaluasi terpadu terhadap dua jenis strategi vaksinasi, yaitu vaksinasi impulsif dan vaksinasi kontinu. Penulis menyoroti bahwa penelitian ini sebelumnya telah membahas salah satu dari strategi tersebut secara terpisah, tetapi belum banyak yang menggabungkan keduanya dalam satu kerangka model hibrida berbasis sistem SIRS dengan delay. Dengan demikian, bagian pendolan ini secara efektif menempatkan penelitian mereka dalam konteks literatur yang ada, sekaligus menegaskan urgensi pengembangan model yang lebih realistis untuk mendukung kebijakan kesehatan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman penyakit menular yang memiliki dinamika kompleks. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian model formulation and main result-nya. Pada bagian ini menjelaskan secara rinci model epidemi yang dikembangkan oleh penulis, yaitu model SIRS dengan time delay yang menggabungkan dua strategi vaksinasi sekaligus, yaitu vaksinasi inklusif dan vaksinasi kontinu. Model ini memuat tiga kompartemen utama, yaitu susceptible, infected, dan recovery, serta mempertimbangkan kemungkinan bahwa individu yang telah sembuh dapat kehilangan kekebalannya dan kembali menjadi rentan. Berbeda dari model klasik SIRS, model ini menggunakan delay differential equation untuk menggambarkan periode latin penyakit secara lebih realistis, sebab penulis berargumen bahwa pendekatan delay lebih sesuai dibandingkan membentuk kelas expose, tambahan yang lazim pada model SEIR. Nah, model yang dirumuskan juga memasukkan faktor kematian alamiah, laju penularan, laju pemulihan, serta dua parameter vaksinasi, yaitu intensitas vaksinasi impulsif, di sini dilambangkan theta, dan laju vaksinasi kontinu dilambangkan dengan lambda pada waktu tertentu yang merupakan kelipatan periode tau. Model menerapkan vaksinasi impulsif yang secara tiba-tiba memindahkan sebagian populasi rentan ke kompartemen sembuh. Penulis kemudian menunjukkan bahwa sistem model tersebut bersifat bounded dan positively invariant, sehingga seluruh solusi model tetap berada dalam wilayah biologis yang masuk akal. Salah satu hasil utama pada bagian ini adalah pembuktian keberadaan dan kestabilan solusi periodik bebas penyakit atau DFPS dengan menggunakan pendekatan yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa solusi bebas penyakit tersebut bersifat menarik secara global di bawah kondisi tertentu. Selain itu, bagian ini menguraikan pendekatan matematis untuk memperoleh bentuk implisit dari angka reproduksi dasar R0 yang tidak dapat dihitung dengan next generation matrix karena model bersifat impulsif dan tidak kontinu.
Pendekatan ini menggunakan operator linier dan konsep spectral radius untuk menentukan nilai ambang yang memisahkan kondisi kepunahan penyakit R0 kurang dari 1 dari kondisi di mana penyakit tetap bertahan R0 lebih dari 1. Secara keseluruhan, bagian ini menyajikan fondasi matematis yang kuat bagi analisis selanjutnya, sekaligus menunjukkan bagaimana vaksinasi impulsif dan kontinu dapat mempengaruhi dinamika penyakit melalui struktur model yang kompleks namun realistis. Selanjutnya, yaitu ada dua model pada bagian ini. Yang pertama itu ketika T tidak sama dengan K atau tidak pada waktu vaksinasi impulsif yang bisa dilihat pada layar. Dan yang kedua ketika T sama dengan K dikali tau pada waktu vaksinasi impulsif atau pulse vaccination yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, kita bahas bagian threshold dynamic. Pada bagian ini membahas bagaimana nilai ambang berupa angka reproduksi dasar R0 menentukan apakah penyakit akan punah atau bertahan dalam populasi pada model SIRS dengan vaksinasi impulsif dan kontinu. Penulis menunjukkan bahwa karena model bersifat impulsif dan memuat time delay, R0 tidak dapat dihitung dengan metode matriks generasi berikutnya, sehingga digunakan pendekatan linearitas dan spektral radius untuk menentukannya. Hasil utama pada bagian ini menyatakan bahwa jika R0 kurang dari 1, solusi bebas penyakit yang bersifat periodik akan stabil secara global. Artinya, penyakit akan hilang dari populasi. Selanjutnya, jika R0 lebih dari 1, penyakit akan tetap bertahan dengan tingkat infeksi yang tidak jatuh ke 0. Penjelasan ambang ini memberikan dasar teoritis penting untuk memahami bagaimana kombinasi parameter, khususnya terkait vaksinasi dan laju penularan, mempengaruhi keberlangsungan penyakit dalam jangka panjang. Selanjutnya, pada bagian sensitivity analysis, yaitu membahas mengevaluasi bagaimana perubahan setiap parameter dalam model SIRS, terutama parameter terkait penularan, vaksinasi, dan kehilangan kekebalan, mempengaruhi hasil akhir seperti jumlah individu terinfeksi, jumlah kematian, jumlah vaksinasi, serta nilai angka reproduksi dasar R0 melalui metode partial rank correlation coefficient atau PRCC dan Latin hypercube sampling. Penulis menemukan bahwa laju penularan disimbolkan dengan beta merupakan parameter yang paling berpengaruh secara positif terhadap peningkatan infeksi dan kematian. Sementara laju vaksinasi kontinu dan laju pemulihan memiliki efek negatif yang signifikan, artinya mampu menekan penyebaran penyakit. Parameter hilangnya kekebalan cenderung meningkatkan risiko infeksi kembali, sedangkan periode latin dan intensitas vaksinasi pulse menunjukkan pengaruh yang lebih bervariasi dan tidak selalu signifikan. Secara keseluruhan, bagian ini menegaskan bahwa strategi vaksinasi kontinu lebih konsisten dalam menurunkan R0 dibandingkan vaksinasi pulse, serta menunjukkan parameter mana yang paling penting untuk dikendalikan dalam upaya mitigasi penyakit. Selanjutnya bagian akhir yaitu conclusions. Pada bagian ini menyajikan rangkuman yang sistematis mengenai temuan utama penelitian terkait efektivitas 3 strategi vaksinasi pulse, kontinu, dan hibrida dalam menekan penyebaran penyakit menular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga strategi tersebut mampu mengurangi jumlah kasus dan kematian,
Namun, vaksinasi kontinu memberikan pengaruh yang paling konsisten terhadap penurunan angka reproduksi dasar R0. Meskipun demikian, strategi pulse dan strategi hibrida tetap menunjukkan kinerja yang kompetitif, terutama ketika kapasitas vaksinasi dibatasi. Dengan strategi hibrida memberikan performa yang sedikit lebih optimal pada beberapa skenario. Analisis sensitivitas mengungkap bahwa parameter seperti laju penularan dan laju vaksinasi kontinu merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan dinamika penyebaran penyakit. Penulis juga mengakui keterbatasan penelitian ini, antara lain asumsi bahwa seluruh individu rentan bersedia divaksinasi, serta penggunaan vaksinasi impulsif yang jarang diaplikasikan dalam praktik kesehatan publik. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan integrasi faktor perilaku masyarakat, variasi laju vaksinasi dari waktu ke waktu, serta pertimbangan aspek ekonomi agar model yang digunakan dapat lebih mendekati kondisi epidemiologis yang nyata dan memberikan manfaat lebih besar bagi perumusan kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.